Oke, kalau mau diblokir baiklah. Tunggu, saya selesaikan dulu. Untung saudara lari. Pasien selanjutnya, ini siapa ini? Mengganggu kali. Yang muslim tolong ya, jangan, nggak usah naik ya bang ya. Yang muslim. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan sama Muhammad nggak laku kan? Kamu jualan Allah nggak laku kan? Allah. Buka kameranya, silakan diskusi kita. Iya, kamu jualan Allahmu yang sekarang itu nggak ada, itu nggak jelas ayatnya di mana. Yang kamu bilang pencipta, mana ayatnya di mana? Ciptain buka kamera, silakan buka kamera. Ciptain muncung kau yang memalukan kamera. Kamu. Buka kamera, kalau mau diskusi silakan. Ciptain muncung kau itu mana dari Allah itu pencipta. Buka kamera. Buka kamera, silakan. Lah kau itu masa pengikut agama penjajah. Buka kameranya. Agamamu gak jajah. Jangan emosi gara-gara menjajah tapi tetap minoritas, jangan. Terima aja nasibmu. Terima aja nasibmu, agama minoritas di Nusantara. Kamu sekolah ini. Lagi, makanya kamu sekolah lagi. Menjajah di Nusantara, tapi sekolah lagi biar agamanya minoritas. Baru juga 5% di Nusantara, padahal negara ini bekas jajahan agamamu. Tapi agamamu tetap minoritas. Jajahan agamamu di sini tetap 5% doang. Setelah itu pakai istilah-istilah Islam tetap aja minoritas. Gitu loh. Pakai istilah-istilah Islam tetap minoritas, nggak laku. Istilah apa? Sudah pakai kata Alkitab dari Al-Quran, sudah ambil kata Allah, sudah ambil kata Injil, Roh Kudus, salib, sekolah lagi, makanya kamu sekolah. Tetap aja minoritas. Tinggi kamu berapa? 170 km. Enggak laku agamanya, enggak laku. Beratnya 75 yang gram. menganut agamamu cuman yang berasal dari keturunan pemuas nafsu penjajah doang. Cucunya sekarang itu belajar lagi. Sakit hati. Muncung tolol. Muncung hati. Agama warisan penjajah. Tetap kamu malu sama nama yang dikasih orang tuamu, Nuralim. Tetap minoritas. Nuralim, kamu malu namamu Nuralim. Agama warisan penjajah. Nuralim. Tetap malu minoritas. Cuma 5%. Karena agamanya tidak masuk akal. Bisa-bisanya Tuhan kok ditempeleng. Bagaimana orang waras mau masuk? Tuhan ditempeleng. Muncung kau maju itu. Bagaimana orang mau masuk ke agamamu? Agamamu Tuhannya ditempeleng. Pedofil. Belum lagi ternyata penyembah dewa Zeus, dewa Athena ternyata yang disembah. Karena kamu kucluk. Untuk menutupi dewa Athena ngambil kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi dipakai untuk nutupi satpam tolol. Nuralim satpam gitu. Sekolah Nuralim. Dewa orang Athena dipakai
Sekolah disembunyikan Nuralim, sekolah. Biar nggak menggunakan tolol. kitabnya Yahudi. Sekolah Nuralim Masuk biar ke nggak tolol. Indonesia Bahasa Indonesia aja nggak bisa. menyembunyikan dewa Bahasa Athena Arab. dengan Tuhannya Makanya umat Islam. Kamu tolol. Menyembah dewa Athena menyembunyikannya dengan Makanya menggunakan nama Tuhan sama umat Edis kalah mulu karena kamu Islam. tolol. Begitu ganti. 170 km tingginya Jadi Nuralim. sakit hati tetap minoritas. Tinggimu 170 Kasian km kali Nuralim kutluk. Nuralim kodok. kutluk. Kasiannya minta ampun. Nuralim kodok. kutluk. Nuralim kutluk. Oh, sakit Aduh, hati kutluk. tetap minoritas. Halo juga. Kenapa itu gift itu kok? Silakan buka kamera. Silakan buka kameranya. Mas Juma. Masker lagi. Selalu Kenapa sih, ribut dengan Sekarang gini, Mas. masker. Mas, gini Mas. Karena Tuhannya Mas mau lihat kami. ditempeleng. Kau jangan nyanyi, kau dengar orang ngomong, keluarga orang ngomong. Tuhan ditempeleng sama orang Yahudi. Tuhanmu ada 3 rupa-rupa bentuknya. Ada bertanduk 7, ada berekor depan. Tuhan kok ditempeleng. Kenapa ya kalau ngomong tempeleng itu enak kali ya? Tempeleng, kau punya Tuhan ditempeleng. Enak memang ya teman-teman ya. Enak. Jika aku mengajarkan sesuatu yang benar, kenapalah engkau menempeleng aku? Halo saudara, Gedabrus. Halo. Halo. Halo abang. Ada onde-onde kah? Oten kejang-kejang karena dewanya 3. Semangat malam. Halo. Halo abang. Halo. Katolik Protestan. Halo. La 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 la. Ada anak pendeta. Tedededeng. Semangat malam pendeta anak. Selamat malam. Buka kamera. Sekejap. Oke. Yoi. Ya, bang. Ya. Ah. Ternyata yang kalian sembah itu dewanya orang Athena. Kalian sembah itu dewa orang Quraisy. Dalil? Gimana? Dalilnya mana, bang? Halo? Dalilnya mana? Halo? Dalilnya mana? Kalau saya sih tunjukin dalil jelas. Semua yang ada di dalam kitabmu itu tertulisnya Theos. Sedangkan Theos itu adalah dewa. Dewanya orang Romawi Yunani. Dalam KPR 1723 Allah itu gantian Mana? kita ngomong, Apa? Bang. Di KPR 1723 ternyata Paulus Iya. mengajarkan menyembah dewa Athena. KPL 17 Nomor 23. KPL 7
Iya. 7:23. 17. 17. Oke. 17:23. Iya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah merzak dengan Mesbah. tulisan kepada Allah yang tidak kenal. Apa? Iya. Mesbah. Sebuah mezbah Iya. dengan tulisan kepada Allah yang tidak kenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu yang ku beritakan kepadamu. Ya. Kenapa itu? Iya, ternyata jelaskan di situ kalau kalian Kristen ini menyembah dewa yang sama dengan yang disembah oleh orang Athena. Tidak. Sini ada satu, mereka dapat satu mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak kenal. Berita bererti mereka sedang menyembah, mereka takut mereka kurang satu Allah, jadi mereka tulis di sana kepada Allah yang tidak kenal. Iya, kalian Jadi, itu menyembah Paulus dewa. bilang, Kalian menyembah dewa ya yang mereka sama. menyembah dewa, banyak-banyak dewa. Nah, ada satu dewa lagi, yang tambah lagi ada satu sat- dewa Allah ada yang sat- tidak kenal. Ada satu dewa yang mereka tidak kenal yang mereka sembah. Kepada Allah yang tidak kenal, bukan dewa yang Yalah. tidak kenal. Mantap kali Kepada penyebutan Allah yang Allah. tidak kenal. Tuh, Itu Betul Allah tak? itu dalam bahasa Kepada Allah bahasa yang tidak aslinya kenal. apa? Kata Allah di situ bahasa aslinya apa? Allah itu God lah. Apa? God. Bahasa Yunaninya God apa? God lah. Gokla. Gokla cella atau gokla putih? Atau gokla. God. Berarti Oh, Tuhan Allah. God. Allah tu Allah lah. God bahasa Yunaninya apa? Yunani saya tidak tahu. Yang saya tahu ditulis sini Allah. Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa Arab. Nah, pintar. Kenapa bisa terselip bahasa Arab di situ di dalam? Sebab mereka tak terjemah kepada bahasa Indonesia. Masa mereka terjemah kepada bahasa Indonesia itulah Allah. Kan bahasa Indonesianya Tuhan. Kenapa harus ke bahasa Arab? Pakai Tuhan itu- nipu. Tuhan Untuk itu dipakai menipu. Tuhan itu Lord. Nah, Sebab kenapa jadi Allah di situ? Allah itu God. Mana ada tuyul? Kalau Allah itu God. Kalau Tuhan itu Lord. Matamu. Udah ngaco ngomong seenak perut. Dah, tidur sana, tidur. Jangan lupa besok makan cangkul. Main cangkul. Ilmu kalian ini gak ada sama sekali. Semangat malam. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan bang. Silakan buka kameranya abang. Yuk. Bahas apa itu bang? Bahas KPR 17 nomor 23. KPR 17 ayat 23 kecil suaranya bang. kecil.
Iya. Tes. Ini besar nggak bang? Ya, lumayan. KPR 17 23. ayat 23. Ntar ya bang ya, saya cek dulu bang ya. Yuk, silakan kawan. Silakan. Masih lama, jangan merokok bang, kena PL nanti. Oh, iya bang. Ayat 23 sampai Terserah mau sampai mana, sampai 24 juga boleh, sampai 34 juga boleh. Nah, udah bang. Terus Yaitu, ternyata yang disembah oleh orang Kristen itu dewanya orang Athena. di mana bang tertulis kalau yang disembah orang Athena itu? Coba. Itu baca aja tulisannya bang, kan udah tertulis di situ. Paulus melihat sebuah mesbah di Athena dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ia digunakan hal ini dari awal untuk mengatakan Allah yang benar yang selama ini mereka sembah tanpa mengenalnya. Allah adalah Tuhan atas langit. Oh, iya bang, pantas ditulis di sana berarti Theos, iya kan? Iya, Nah, kita mulai dari awal dulu bang, jangan ke 17, dari oke, awalnya boleh. dulu. Boleh, KPR. silakan. Silakan. KPR itu bang, KPR kan kepanjangannya itu kisah para rasul, itu kisah bang. Jadi itu menceritakan tentang Paulus itu pergi ke Athena. Bukan Paulus yang berbicara tentang yang abang bilang tadi. Itu kisah yang menceritakan tentang Paulus waktu ke Athena. Jadi Athena itu mereka belum kenal. Jadi mereka itu menyembah, itulah Theos. Nah, yang abang bilang tadi Allah yang tidak dikenali itu ceritanya Paulus lagi bercerita di Athena. Jadi Paulus itu ngajak orang Athena karena orang Athena itu bang itu menyembah dewa, ya kan. Jadi Paulus itu mengajarkan orang itu bang supaya apa? Supaya orang itu menyembah Allah yang nggak dikenal orang itu, bukannya Allah yang nggak dikenal. Gitu ya bang. Sorry bang, Coba. aku juga Kristen bang kan. Aku jujur bang, aku jarang ke gereja. Gitu ya bang ya. Tapi, nah ini deh bang. Kenapa jadi kayak gitu lambangnya? Inilah dia bang. Karena bang, gini bang, jujur bang ya. Di KTP aku Kristen. Dari semua pasti ada yang kayak kurang masuk akal. Jadi saya mau masuk Islam sama juga bang menurut saya. Jadi ya gitu dong bang. Jadi ini kita kan lagi belajar ya kan. Nah jadi itu tadi yang abang bilang tadi, kebetulan aku udah pelajari itu bang. Itulah yang abang bilang tadi, itu sebenarnya bukan Paulus yang berbicara begitu, tapi itu kisah para rasul yang bicara Paulus itu di Athena. Jadi gini, Lukas bercerita ketika Paulus ke Athena bahwa Paulus berkata bla 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 bla. Kan Paulus yang berkata di situ. Anda katakan bukan, Paulus dong. Paulus yang mengatakan kepada orang, hai orang-orang Athena, hai. Kan dia yang berkata begitu. Aku lihat kamu begitu giat, kemudian kata Paulus. Begitu giat apa? Menyembah. Iya.
Ketiga, dalam segala hal terhadap ibadah-ibadah mereka kepada dewa-dewa. Iya. Apa ini? Kenapa Anda kena PL ya? Oh, asap rokok itu ya Bang. Iya, gimana dong? Itu nggak apa-apa sih Bang. Soalnya itu udah biasa aku lihat gini. Nah, coba lanjut Bang. Iya. Lalu Paulus mengatakan bahwa dan aku menemukan sebuah kuil mesbah. Di situ ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Iya. Apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Oh, gitu ya Bang. Mana ditulis di situ Bang? Coba Abang kasih tunjuk mana yang tertulis. Nomor 23. Nomor 23. Yang Abang bilang tadi kan, yang disembah orang Athena itu yang mau dijelaskan Paulus, gitu kan yang Abang maksud tadi kan? Iya dong. Di situ Abang udah salah Bang. Jadi apa dong? Bang? Apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Maksudnya bukan begitu loh Bang. Coba Bang, jangan 23 dibaca Bang, dari yang pertama itu loh Bang. Orang Athena itu Bang. Tunggu Bang, sabar Bang. Kita ada waktu kan. Gini Bang. Athena itu menyembah berhala, patung-patung dewa-dewa Theos yang kamu bilang itu, iya kan? Jadi itu Paulus pergi itu ke Athena untuk memberitakan bahwa apa yang orang itu sembah itu ibaratnya bukan itu yang harus disembah, begitu Bang. Kok Jadi, Anda melintir dalilnya beda kok? Anda jelasinnya beda. Kan dalilnya mengatakan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. aduh Bang. Iya itu Bang. Nah, iya oke. Yang dibilang si Paulus di situ Bang, orang itu menyembah yang nggak dikenal orang itu, bukan maksudnya yang disembah Kristen juga, enggak. Justru itulah Paulus datang ke sana untuk memberitakan. Memberitakan Bahwa apa? yang dewa yang disembah-sembah orang itu kan nggak tahu kita entah dewa apa itu, cuma mengada-ngada aja. Nah, Itulah jadi- yang kuberitakan. Iya, itu yang diberitakannya sama orang Athena Bang. Karena apa? Karena orang itu kan nggak tahu siapa yang disembah orang itu. Akhirnya Paulus datang mau ngasih Coba Anda lihat di data 23-nya. Dan aku menemukan ada sebuah kuil yang tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Ya kan? Ini, Bang. Ini, Bang. Kepada Theos yang tidak dikenal. Yang dimaksud Theos di situ yang tidak dikenal siapa? Yang di dewa itu dewa yang disembah oleh Athena Bang, yang di awal. Oh salah Anda. Salah. Coba, Beda salahnya di dewa-dewa. Beda dewa-dewa dengan Theos yang tidak dikenal. Beda. Ya, Coba jangan dipelintir, konsentrasi dulu. Dewa-dewa dengan yang tertulis di kuil itu beda. Dan aku menemukan satu mesbah, di situ tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. bentar Bang. Ada satu mesbah ditemukan kan gitu ceritanya. Tertulis di situ tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Ini Theos yang mana di sini yang dimaksud? Nah, ya udah Bang, baru jelaskan itu. Gini Bang, kan udah Bang bilang tadi kan ada satu, bukan semua kan, satu kan. Iya, ada satu Theos yang Iya. tidak dikenal oleh orang Athena. Iya, ada satu. Tertulis di sana kan Allah yang Theos yang tidak dikenal itu Abang bilang tadi kan, Allah yang tidak dikenal, itu Bang. Nah, jadi makanya Paulus datang ke sana memberitakan itu Bang, menjelaskan kepada orang itu menyembah
yang teos, yang ibaratnya orang itu tahu, tapi orang itu jadi ngarang begitu, mengajarkan orang Athena. Bukan Paulus yang bilang begitu, tapi mesbah itu bang tertulis di situ kan, berarti bukan Paulus yang bilang, iya kan? Ada tertulis di salah satu kuil mereka Nah, kepada itu, Theos Bang. yang tidak dikenal. Ada kuil bang kan yang tertulis, berarti bukan Paulus yang bilang begitu. Iya, tapi Paulus menjelaskan Nah, menjelaskan apa di situ. apa yang kamu tidak kenal, apa yang kau sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Itu bang. Kenapa susah ya? Yang akan kuberitakan kepadamu bahwa yang orang itu sembah itu salah. Begitu loh bang. Yang salah itu yang dewa-dewa, Iya bang, yang dewa. Karena mereka bukan dewa, yang dewa-dewa. Iya bang, yang dewa-dewa. Kan yang awal kan orang itu kan menyembah dewa-dewa loh bang. Dewa-dewa. Jadi dia datang Tapi ada satu dewa yang tidak mereka kenal. Dewa itulah yang Paulus ajarkan. ada dewa yang tidak mereka kenal. Di mana Iya. bang tertulis? Coba bahwa Paulus bilang begitu. Nomor 23 itu. Coba Anda baca. Ini bang, kuulang lagi bang, membaca nomor 23 ya bang ya. Paulus melihat sebuah mesbah di Athena dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ia menggunakan hal ini Titik. sebagai titik awal untuk memberitakan Allah yang benar. Untuk memberitakan Allah yang benar. Udah, karena Iya. mereka. Nah, ia Allah menggunakan yang hal benar ini sebagai itu. titik awal untuk memberitakan Allah yang benar, yang selama ini mereka sembah tanpa mengenalnya. Nah, Jadi orang siapa itu? Orang Athena itu bang, di satu kuil itu orang itu menyembah, tapi orang itu nggak kenal, karena nggak tahu. Akhirnya itulah makanya Paulus datang ke sana bang untuk mengenalkannya, begitu loh bang. Iya tahu, saya ngerti, saya paham. Tetapi Paulus mengatakan bahwasanya ada satu kuil di mana kuil itu Yo. tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Theos yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil tangan buatan manusia. Oke? Oke. Nah, pertanyaannya, Ya. Theos yang tidak dikenal itu apakah diam di kuil-kuil? Enggak lah bang. Ya enggak. Berarti yang dimaksud di sana adalah Theos yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Nah, itulah yang disembah orang Kristen hari ini. Itu udah bang campur-campur bang. Coba Waduh, bang, gimana bentar. memahamkannya? Coba bang, bentar bang ya. Ibaratnya kita menyimak ya bang ya penjelasannya. Udah dari awal udah bang bilang tadi ada satu kuil. Itu bukan Paulus yang bilang ya. Ada satu kuil menyembah itu ya kan. Akhirnya Paulus datang untuk menunjukkan sebenarnya siapa ibaratnya sebenarnya yang harus disembah orang itu, karena orang itu tahu tapi nggak kenal. Udah. Nah, jadi yang disembah orang itu itulah di awal cerita bang, di kisah para rasul 1. Harusnya bang baca dulu bang, jangan langsung ke sana. Itu makanya ke sana dia. Bentar bang. Iya, Paulus itu datang kepada mereka. Aku melihat kalian itu Tunggu bang. begitu. Tunggu bang. Paulus datang ke sana dalam rangka apa? Paulus datang ke sana coba. Nah, dalam rangka mengajarkan menyembah kepada Yesus. Gak ada bang ditulis di situ bang. Orang Athena, bang. Sekarang Paulus mengajarkan menyembah siapa kepada orang-orang yang menjadi muridnya?
Itu memberitakan tentang Yesus. Nah, Sama udah Athena. selesai. Ya, Begitu. Lo kok nggak masuk Kok kan akal gini? bang? Gini bang, kan pertanyaanku tadi saya, bang. saya, Kan- saya bisa buka data, boleh? Boleh, silakan bang, silakan. Aki Anda bisa sampai kalau saya jelaskan pakai data. Boleh bang. Boleh ya? Coba datanya Oke. Mat. Tapi datanya harus detail ya bang ya. Jangan ragukan saya, bos. Coba. Oke, tunggu sabar. Oke, nih saya putar kamera dulu, bang. Yuk. Nyita waktu sih sebenarnya ini. Itulah kalau orang IQ-nya rendah susah memang. Tapi nggak apa-apa. Yuk, Nih. yes. Nih lihat nih, bang, lihat nih. Ini aku mau tanya dulu, yang simple aja dulu aku mau tanya. Yuk. Ya, 23 dengan 24. Ini ya. 21, 24. Ini 24 ya. Ini 24, ini 23. Yuk. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya terkait yang ini. Kepada ini ada kata apa bacanya ini, bang? Kepada Allah yang tidak dikenal. Allah ini kan. Ya. Bedanya dengan Allah ini apa? Kalau yang di atas tadi tuh bang, itu Ha? tulisan bang, tulisan itu dibaca di Iya, atasnya ini, ada bang, ini, ada ini. tulisan. Ada tulisan. Nah, ini nih. Aku Paulus menjumpai juga sebuah mesbah kuil ya dengan tulisan nih kepada susah aku menjelaskan, bang, karena nama Tuhan saya ini, nama Tuhan saya ini. Aduh, Iya, kenapa masuk di kepada sini? Allah yang tidak dikenal. Dari situ Kepada- Bang, kan tulisan bang. Kepada Theos yang tidak dikenal. Titik ya. Iya. Ah, Paulus mengatakan apa? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu ini, Theos, itulah yang kuberitakan. Mana dia? Sorry. Itulah yang kuberitakan. Nih, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Theos yang kuberitakan kepadamu adalah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Iya. Nah, Theos yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. buatan tangan. Nah, ini kan yang diperkenalkan Paulus sebagai pencipta langit dan bumi. Kok itu bang? Kan itu ditulis di situ bang. Aduh bang. Coba bang, abang ulang baca bang. Coba orang-orang bang Athena, simak. Orang-orang Athena selain menyembah ini dewa-dewa ini, orang Athena juga memiliki kuil di mana kuil itu ada tertulis ini. Tertulis. Ada tertulis di dalam kuil mereka. Ya. Dengar. Selain menyembah dewa-dewa, Yo. Paulus juga menemukan sebuah kuil yang tertulis ini. Kepada Theos yang tidak dikenal. Iya. Paulus terangkan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu ini, Bukan itulah yang itu kuberitakan. maksudnya bang. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu sembah ini, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, Iya. itulah yang kuberitakan kepadamu. Ini Theos ini apakah dikenal oleh orang-orang Athena? Bang, sekarang gini bang. Pertanyaan saya Kalau- ikuti, bang. Apakah Iya. orang Athena mengenal dewa ini, Theos ini? Orang kan itu ditulis bang yang tidak dikenal. Apakah orang Athena mengenal Theos ini? Orang itu nggak kenal, tapi orang itu sembah. Nah, ini keterangannya, Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya,
yaitu ini. Itulah yang kuajarkan kepadamu. Bukan yang kuajarkan bang, itu mau kuberitakan. Itu Nah, mau ini yang menjelaskan diberitakan. maksudnya bang, Iya, menjelaskan ini sama yang orang itu. Nah, setelah dijelaskan, Theos ini dijelaskan kemudian oleh Paulus. Ini penjelasannya nih. Ini Iya. penjelasannya. Yo, Theos yang kau sembah, yang kau tidak kenal adalah Theos yang telah menjadikan bumi dan langit segala isinya. Theos yang kau sembah, yang kamu tidak kenal, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nih, yang ini maksudnya, yang tidak dikenal ini. Betul? yo, Sudah paham? yo. Nah, inikah yang Kristen sembah, pencipta langit dan bumi? Ini kan? Kristen bu, Enggak, saya tanya. Apakah Kristen menyembah Theos, pencipta langit dan bumi yang ini? iya. Nah, berarti sembahanmu dengan sembahan orang Athena sama. Makanya di data 34 nih saya bacakan. 34, 30. tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya adalah juga Dionysius, anggota majelis Areopagos. Makanya saya katakan sembahan orang Athena dan sembahan orang Kristen itu sama. Oke, yaitu Theos, bukan Allah tapi Theos. Sampai di sini paham kawan? Ya, oke, sudah bang. Oke, sudah ya. Bersyukur kalau Anda sudah paham. Sekarang Ada gini, lagi? Bang. Apa tanggapannya? Yang pertama yang ku pertanyakan tadi kan, kenapa ibaratnya Paulus datang ke sana itu karena orang Athena, karena orang itu tahu orang-orang Athena itu bang menyembah berhala ya kan. Nah setelah tiba dia dan menyembah satu dewa yang mereka tidak kenal selain berhala-berhala. iya bentar. Jangan Oke, dipotong-potong lanjut. loh bang, jangan dipotong-potong. Lanjut. Nah jadi Paulus datang ke sana loh bang. Paulus datang ke sana itu untuk mengabarkan sama orang itu bahwa orang itu menyembah dewa kan, bahwa yang harus disembah itu kan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang katanya itu bukan dewa yang orang itu sembah. Jadi kebetulan itu ada satu kuil, bukan semua kuil ya bang ya, satu kuil ada di sana kata-kata yang abang bilang tadi begitu. Nah jadi Allah yang dimaksudkan orang Athena itu bukan Kristen ya. Allah yang dimaksudkan orang Athena itu dewa-dewa, udah dewa-dewa. Anda sengaja mau menyembunyikan identitas sembahan Anda atau memang Anda betul-betul tidak paham? Loh, masalahnya di sana udah tertulis loh bang. Berarti abang yang nggak paham. Dari Paulus melihat mereka sangat memuji kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Iya, lengkap lah bang. Orang Athena, Orang ya kan? Athena menyembah dewa-dewa. Yo, Salah satu kuil orang Athena ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. ya. Paulus menjelaskan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Diberitakan ya bang kan, bukan bilang itu benar, bukan juga bilang itu salah ya kan, memberitakan ya kan. Nah, yang diberitakan kemudian adalah Theos yang tidak dikenal itu, yang mereka sembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Betul? Bukan bang. Di sinilah idiotnya. Loh, berarti abang nggak nyimak. Itu abang campur-campur bang. Apa yang kuberitakan kepadamu? Paulus memberitakan tentang apa? Tentang Theos yang tidak dikenalkan.
Tetap nanti bang kita ngulang-ulang. Bentar bang, coba jangan dipotong bang, coba jangan dipotong. Karena aku juga dengar abang tadi kan, abang jangan motong. Nah, itu Paulus kan melihat kuil ada tertulis kayak yang abang bilang itu. Akhirnya Paulus bilang aku akan memberitakan bahwa Allah yang menciptakan. Memberitakan apa? Memberitakan apa? Memberitakan apa Paulus? Theos yang mana yang diberitakan Paulus? Ini kan abang motong lagi kan? Aduh bang. Theos yang dapat, mana? Bang? Udah bang, belajar lagi. Anda belum lulus. Oh, IQ nyerah. Anda jongkok kayak IQ kambing. Silakan aja Anda mati dalam keadaan kafir kalau memang pilihanmu. Saya sudah mencoba untuk mewaraskan Anda. Saya tidak mungkin salah. Saya puluhan tahun belajar Bible. Belum aku bawa Ulangan 13 kaitannya dengan sembahan kau itu. Makanya Paulus itu mati dipotong lehernya karena mengajarkan menyembah kepada dewa yang tidak dikenal oleh Bani Israel. Hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan kebodohan. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Malam. Saya blokir ya bang ya. Mohon maaf. Permisi. Oke. Selamat menikmati hidup menyendiri di sana. Silakan teman-teman non-muslim tapi IQ yang tinggi ya. Aku susah untuk menjelaskan, menguraikan kalau saudara-saudara sendiri tidak bisa paham. Kalau coba model kayak gitu susah. Semangat malam. Entah apalah penderitaannya bang ini. Menderita kali dia, kasihan tengok. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo. Halo bang. Halo. 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 Oke dong. Oke dong. Oh, kok sesat. Ini jam tidur ini ya? Kok sampai segitunya? Sabar dulu kawan-kawan. HP kita lowbat. Harus kita cas dulu. Sabar ya. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ayo. Udah jelas sekali penjelasan kita, masih aja diputar-putar. Halo, selamat malam. Halo. Katolik Protestan. Selamat malam. Katolik. Buka kameranya bang, silakan. Ini saya lagi di gelap-gelap Hutan. ini bang. Nggak apa-apa, silakan.
Ini mau tanya, sebutkan mujizat yang dibuat oleh Muhammad. Mujizat Nabi Muhammad bisa menjelaskan kepada dunia bahwa Kristen Katolik penyembah dewa Athena. Itu bukan mujizat, maksudnya orang Kristen. Buka kamera dong. Buka Tidak, kamera maksudnya dong. Mujizat Nabi Muhammad itu bisa menjelaskan, menguraikan, mendeteksi kalau Itu- Katolik itu penyembah dewa Athena. ada. Itu bisa Wa dibuat iya du'una illa syaitanan marida. Artinya apa, Cok? Yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Itu menurut keyakinan kalian. Itu fakta tertulis tadi aku udah uraikan. Waduh. Buka kamera. Silakan Bang, jangan sombong terhadap kebenaran. Itu sudah tertulis. Mau apa lagi? Faktanya memang begitu. Udahlah, lembutkan hatimu. Buka kamera. Mujizat apa yang dibuat oleh Muhammad dan Nabi umat Muslim? Muhammad mampu menjelaskan kepada dunia bahwa yang kalian sembah itu adalah inazan, berhala. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Tidak ada yang mampu mengurai itu. Kami umatnya yang mampu. Makanya tadi tertulis KPR 17 nomor 23. Perilakunya itu menunjukkan kebenaran, kawan. Jelas dong, seluruh yang diuraikan oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran, termasuk penyembahan terhadap dewa Athena oleh kalian. Udahlah, jujurlah. Jangan Itu menurut- gengsi mengakui. Kan Anda Itu bertanya menurut tentang abang saja. mujizat. Saya Iya, sudah betul. sampaikan. Nah, sampaikanlah. Buktikanlah. Bukalah kameranya. Nggak ada mujizat yang dibuat oleh orang Muslim. Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk mengetahui yang kalian sembah itu adalah inasan, titik. Dan Mana ternyata ada buktinya, terbukti. Ditulis di surat mana itu? KPR 1723, kalian menyembah dewa agnostos theos yang tidak dikenal. Coba Coba saya lihat, Bang. silakan KPR 1723, silakan Anda lihat. Itu di Bukan- kitab apa? Kitabnya Anda, makanya buka kamera. Iya. Iya. Kira-kira. Hah? Buka kameranya. Hebat kan umatnya Nabiku? Hebat, Hebat, Mas. hebat, tapi tidak ada bukti, itu sama saja. Buktinya ketika Al-Quran mengatakan wa iya dauna illa syaitanam marida. Terbukti. Apa buktinya? Anda buka kitab Anda sendiri, KPR 17 nomor 23, ternyata kalian itu menyembah dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena. Tapi itu kitab apa, Bang? KPR itu kisah para wartawan. Oh, kisah para rasul. Silakan. Buka kamera. Tidak, Bang, sebutkan saja mujizatnya apa. Kayak orang Kristen Sudah. kan ada mujizatnya. Wah, mujizat tuyul. Mujizatmu itulah yang menghantarmu ke neraka, kata Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Masolan generasi. Pada saat itulah Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah iblis. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Silakan, sadarilah itu. Ayo, buka kameranya. Hadapi kita dengan ilmu. Teman-teman Oten. Silakan. Halo. Ngaku anak Tuhan, Bible ndak ngerti. Mana sih? Saudara-saudaraku ini. Halo, semangat malam. Bentar. Buka kameranya. Saudara Glenn. Pandi, buka kamera kalau Kristen. Gak apa-apa, nggak on cam kayak ini.
Harus buka. Silakan. Bentar. Ya. Pandi. Halo Pan. Pandi. Hai. Pandi. Oke, Pan. Silakan, Bung. Bang, Sering baca Bible? bentar bang, atur. Gimana? Jangan pergi dulu. Apakah benar Islam disuruh beriman kepada bukan beriman sih, percaya kepada kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat, bang? Iya, betul. Coba bang jelasin gimana itu, bang. Ya, Torah diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman bahwa kitab ini pernah diwahyukan kepada Nabi kami yang diutus kepada Bani Israel. Tapi bukan Bible ya, bukan yang Anda pegang di gereja, itu bukan. Itu bukan Torah dan itu bukan Injil. Begitu. Jadi gini bang, nanya doang bang. Di Islam itu bang, Nabi Isa itu menurut kalian itu Yesus, bang? Enggak, itu menurut kalian. Kalau kami enggak. Yesus itu adalah pengganti dari Nabi Isa. Banyak yang sama-samain bang, Nabi Isa dan Yesus, bang. Itu kalau berbicara mengenai Nabi yang datang tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Tapi kalau yang Anda sembah, yang ada di gereja, itu bukan Nabi Isa. Padahal udah jelas bang, padahal udah jelas bang, kalau Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma dan Yesus lahir di kandang domba, bang. Ya itu makanya aku bilang nggak sama. Kenapa mereka sama-samain, bang? Siapa mereka yang sama-samain? Gue sering nonton di Zuma, bang. Hah? Zuma, Edis. Disama-samain. Yang nyama-nyamain kan kalian. Kalian bikin gereja Isa Al-Masih. Bukan kami. Nggak ada itu masjid Yesus. Nggak ada. Kalian menyamakan dengan Nabi kami gitu loh. Gereja Isa Al-Masih. Ya berarti kalian yang menyamakan, bukan kami. Gak ada bang sih, gereja Isa Al-Masih, bang. Ada, cari di Google kalau nggak percaya. Bentar. Bahkan gereja Kalam Ilahi juga ada kok. Coba cari di YouTube. Bentar bang, gua cari dalilnya dulu, bang. Kok dalil? Mana ini senior, yang senior naik senior. Junior kalian ini masih belum terlalu banyak ilmunya. Yang senior naik. Cari dalil gereja dia. Tiger. Halo. Semangat malam. Selamat malam, Bang. Katolik Protestan. Katolik, Bang. Buka kameranya silakan abang. Enggak bisa lagi apa agak gelap. Enggak apa-apa, buka aja abang, biarpun gelap enggak masalah. Gini aja, Bang. Ini tadi belum clear tadi, Bang. Gimana tadi mujizat dari Muhammad tadi? Nabi Kawan tadi udah naik, enggak ada jawaban dari tadi. Gimana mujizat dari Muhammad? Coba dulu jelaskan. Nabi Muhammad Mujizat yang pernah dinyatakan. ya, satu-satunya mujizat yang masih ada di bumi adalah mujizat beliau berupa Al-Quran. Framing terus enggak ada tertulis di mana Al-Quran
Al-Quran itu mujizat dari beliau Nabi Muhammad, dari Allah kepada beliau. Itu yang nggak bisa kamu bantah. Itu yang nggak bisa kamu bantah dari apa? Kalau mujizat, kalau ngomong mujizat, kalau mujizat Yesus Paulus, ada dari pasal dan ayatnya mujizat yang kalau dinyatakan. mujizat Paulus atau Yesus ada nggak? Cari tahu lah di mana di Mujizat Paulus ada nggak? Yesus Bukan ada Paulus. nggak? Yesus ada. Carilah Mana? firman. Tunjukkan. Bukalah semua itu. Oh, tinggal cerita. Bukan cerita. Oh, Kalau memang- tinggal dongeng berarti. Kalau kami mujizat Nabi kami masih ada sampai hari ini, yaitu Di kitab mana? suci Di mana ayatnya? Di mana? Al-Quran. Di mana? Kamu yang buka komal. Kitab suci Al-Quran dong. Itu mujizat beliau. Itu makanya enggak dari tadi enggak ada pernah clear itu. Makanya nanti hanya framingnya aja. Mujizat Nabi Muhammad itu adalah pengetahuan berupa Al-Quran. Masih ada sampai hari ini. Coba Ya tunjuk mujizat ayatnya. Yesus apa? Coba tunjuk ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab. Mantap kan? Mana Artinya- mujizat Yesus? Mana mujizat Yesus? Mana? Artinya- Al-Quran ini adalah kitab yang diwahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yang Buktikan penuh dengan ayatnya. berkah. Coba Yang tunjuk penuh ayatnya. dengan berkah, yang penuh dengan berkah. Coba tunjuk ayatnya. Al-Quran surah Shad ayat 29. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah. Sedangkan mujizat Yesus mana? Tinggal dongeng, cerita doang. Udah kau pulang kampung sana, jangan lupa sayur dijual biar laris. Mujizat Yesus mana? Membangkitkan orang mati mana? Mana? Tengok. Oh dulu bang, dulu. Kalau dulu mah tinggal cerita, kirain sekarang. Kalau kita umat Islam kan masih ada sampai sekarang mujizatnya. Nampak nyata kami pegang berupa kitab yang penuh dengan berkah. Tapi kalau kau Yesus bangkit dengan orang mati mana? Dulu bang, oh cerita dulu. Ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Memang Buka, kau Kak. cuma ya, kalau udah kalah kau dalam apa gitu terus kau turunkan. Buka kamera. Kalau buka kamera ndak akan kuturunkan sampai 2 tahun di atas sini. Enggak. Buka Naik dulu kamera. ke edis TV dulu naik kau. Ngapain aku pergi sana menghujat? Takutnya kau. Suruh dia ke sini, yang takut itu yang kabur. Kalau udah kalah kau dalam apa, terus kau Jangan turunkan orang. dibalik. Woi. Hei, kasihan aku nengok kau ya. Buka kameramu kalau mau kau tidak kuturunkan. Biar sampai 2 hari di sini. Berani buka? Malu aku nengok kau malu. Oh, nggak berani, Bu. Nggak berani. Diturunkan karena kau tidak buka kamera, longor. Coba kau buka kamera, coba. Berani nggak? Sampai pagi pun kulayani kau. Yang penting buka kamera kan. Kok tidak buka kamera? Sudahlah kalau kalian mulut biawak. Nggak buka kamera, bebas lah kalian mau ngomong apa aja. Karena nggak buka kamera. Gitu kawan. Halo. Buka kamera kalau Kristen, silakan. Ya ini saja toh suara saya. Sama aja. Pembual. Kalau cuman suara kalian itu manusia pembual di atas pembual, orang manusia aja kok bilang Tuhan. Gimana kami mau percaya? Orang melahirkan, jelas-jelas melahirkan manusia kok dibilang Tuhan lahir. Gila. Coba buka kamera. Kuladenin kalian sampai dunia dalam berita pun kuladeni. Tapi buka kamera. Apa? Cuman suara doang. Radio kapang. Semangat malam. Saudara Mami bucu.
Keteknya bau pohon beringin. Semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Kristen. Kamu itu membelakang atau menghadap? Menghadap. Enggak nampak. Iya, suka yang gelap-gelap supaya dapat wahyu. Oh mama, jangan sampai Anda jadi Tuhan nanti. Jadi nabi. Supaya jadi nabi nanti dapat wahyu Jadi di goa. Tuhan. Kalau ada mayat masuk Dapat goa, wahyu, keluar jadi dapat Tuhan. wahyu di tempat gelap. Keluar jadi Tuhan dia. Orang baru-baru dibunuh sama tentara Romawi. Begitu masuk goa, keluar jadi Tuhan. Kita gelap-gelap supaya dapat wahyu. Keluar jadi Tuhan dia. Masalah generasi barusan terjadi, saudara-saudara. Ada mayat masuk goa, keluar jadi Tuhan. Aduh, parah. Silakan teman-teman Kristen yang sedikit agak sehat otaknya naik. Kalau yang sudah parah-parah di gereja aja ngumpul, nyanyi di sana sampai mabuk. Kalau di sini ya masih bisa sehat sedikit lah. Tapi adakah itu? Kayaknya nggak ada deh. Susah kita cari. Dek Nara. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tapi yang sedikit agak waras, jangan yang gila permanen. Ayo teman-teman, silakan. Hai saudaraku siluman ubur-ubur, apa kabar? Halo. Halo Bang. Halo. 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 Halo Bang. Pada takut semua teman-teman. Penakut semua ini. Halo teman-teman. Semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo saudara Putra Katolik Protestan. Bagaimana semua anjing? Mau makan saya lagi? Katolik Protestan. Apakah Anda sadar kalau ternyata Paulus mengajarkan menyembah dewa orang Athena? Sebelum kau mengatakan saya sadar, saya mau menanya, kau sudah sadar atau belum? Sadar, makanya saya ngajar. Gimana kesadaranmu? Saya sadarkan orang Kristen bahwa yang mereka sembah itu dewa Athena. Oke, saya terima kau mengatakan seperti itu. Saya mau bertanya padamu, kau itu Islam apa Kristen? Saya sama seperti Yesus, Muslim yang taat. Yesus yang kau anggap Muslim yang taat itu Yesus siapa? Yesus yang datang di tengah-tengah, bukan yang ada di Bibelmu. Menurut saya Yesus yang ada di Bibel saya bukan Islam.
Dan kau harus mengetahui, berarti kau belum sadar. Oh enggak. Terbukti kalau yang di Bible itu Muslim, berbeda dengan Yesus yang diajarkan Paulus pada orang Athena. Beda. Berarti engkau pengikut Yesus. Yesus itu menyembah kepada Tuhan yang sama dengan saya sembah. Saya bukan pengikutnya. Saya bertanya sama engkau karena kau bilang tadi kau itu adalah orang yang sadar seperti Saya Yesus yang kau Muslim. bilang Islam. Saya Muslim. Ya. Yesus juga Kau Muslim, Muslim. tapi kau Saya dari soleh. mana kau tahu itu Muslim? Yesus juga soleh. Engkau punya buktinya Yesus itu Muslim. Ada bukti? dalilnya? Ada. Coba tunjukkan sama saya. Yohanes 14 nomor 31. Oke, kau buka dan kau tunjukkan. Ya, saya sudah menyebutkan datanya, tinggal kau baca itu kitabmu. Jangan kau hanya mengarang, sekarang pembuktianmu. Saya tidak mungkin mengarang, saya sudah menyebutkan data. Berarti kau hanya menyebutkan data, tapi kau tidak membuktikannya dan Kan di situ saya semua pengajar. tertera. Saya kan pengajar supaya kau Pengajar belajar. tolol ngapain? Sekarang pengajar tolol itu ngapain dia hanya cuma mengucapkan bisa Ya, aja. supaya Tapi kau pembuktian. belajar. Supaya kau belajar. Duh. Kan itu kitabmu. Intinya begini, saya mengatakan sama engkau, kalau engkau itu Muslim, memang Muslim yang sejati. Sama seperti Yesus, Muslim. Oke, itu menurut Anda. Ya, Itu menurut Anda Yesus Bible, Muslim. Yohanes 14, Tadi Anda mengatakan 31. Yesus itu Muslim. Yesus ya kan? yang mengatakan itu, dia mengakui. Mantap sekali. Sekarang begini cuma. Yesus itu bukan Kristen, bukan Kristiani Yesus itu, tapi Muslim. Siapa yang mengatakan Kristen? Dia orang Siapa soleh. yang mengatakan Kristen? Siapa Saya yang mengatakan barusan, Kristen? saya barusan. Berarti kamu yang mengatakan Kristen Iya, dan kamu juga mengatakan salah nggak Muslim. saya bilang. Yesus bukan Berarti belum, Kristiani, kamu. tetapi Yesus Tapi adalah bukan seorang Muslim. Muslim. Dia Di orang mana soleh. kemusliman yang kau yakinin Muslim si Yesus tersebut? Berarti Yohanes Yesus 14:31. Oh. Sekarang begini cuma. Kau membaca Yohanes, ya? Iya Kau dong. mempelajari Yohanes. Berarti kau cinta dengan ajaran Kristen. Bukan Benar saya nggak? cinta dengan ajaran Kristen. Saya ingin Buktinya kau itu meluruskan. mempelajari ajaran Enggak, Kristen. Bukan berarti saya cinta kepada Kristen. Saya mempelajari cara mematikan langkah Kristen supaya tidak menyesatkan. Ganteng kan aku? Wah, keren kali memang Bang Zuma ini. Ternyata tidak mati kan? Tapi salah langkah kalian. Mati langkah jadinya kan. Kau yang mati sendiri. Mati langkah. Karena kau hanya Kristen bisa mengajarkan mengarang-mengarang menyembah cerita. kepada dewa yang mereka bungkus dengan sebutan Allah. Padahal saya temukan data apa yang disembah orang Kristen ternyata adalah dewanya orang Athena. Wah, Bang Suma memang mantap kali memang. Kau hanya mantap untuk mengajarkan kebodohan. Enggak Dan dong, karena mengajarkan- saya berdata. Saya berdata dong. Saya berdata. Apa yang saya sampaikan sesuai dengan data. Orang Kristen menyembah agnostos theos yang dinubuatkan di dalam Ulangan 13. Makanya Paulus mengalami pemenggalan leher menggenapi Ulangan 13 nomor 5. Ternyata mengajarkan menyembah agnostos theos, Allah yang tidak kau kenal, kepada Allah yang tidak kau kenal, kepada Allah yang tidak kau kenal. Apa yang kau sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Miau. Saya pakai dalil, bosku. Masalahnya Yesus tak mengenal kalian. Jadi kalau kalian ribut dengan kitab kalian sendiri, itu mah bukan derita gue. Itu sih derita lo, Pade. Iya kan? Ya dong. Halo, selamat malam.
Halo Bang. Ya, halo. Katolik Protestan Saudara Andreas. Saya Kristen. Buka kameranya silakan. Halo saudara. Anda nggak capek siang malam sore ngoceh kayak burung beok? Enggak dong. Nggak malu Anda laki-laki mulutnya lebih-lebih dari mulut perempuan? Oh, apa bedanya dengan pendeta di gereja? Aja. Bedanya cuman dia panen. Malu apa? Bedanya pendeta panen, saya enggak. Malu laki-laki. Oh, ngapain malu? Siang malam. Silakan saudara Togor. Halo saudara. Oh bukan. Silakan. Buka kamera, silakan diskusi kita. Tema saya luar biasa. Para penyembah Theos Athena, silakan buka kamera. Saatnya Anda diterapi satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka kameranya. Buka, buka kamera. Buka kamera, silakan. Tidak bisa buka kamera. Oh, enggak. Turun di bawah. Maafkan diriku, aku tidak bisa menghadapi orang idiot. Buka kamera. Biar ku terapi satu-satu. Halo BAB, jaringan. Halo. Halo Bang. Halo. Halo Mumi. Apa kabar? Buka kameranya silakan. Mumi tidak bisa buka kamera, pengikutnya cuma sepotong. Itu pun bukan orang. Halo Mumat. Boneng, kau ngomong apa sih Boneng? Pakai dari kitab Boneng. Dari kitab orang. Gimana sih Boneng? Boneng, pakai kitab Boneng, coba pakai dalil. Wa iyaduna illa syaitanan marida. Boneng, yang mereka sembah adalah iblis yang pakai dalil kitab Boneng, jangan kitab orang Boneng. Itu sudah. Wa tadi saya lihat kitab orang ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Itu ya. Wa kana al-kafiruna 'ala rabbihi zakhira. Boneng. Sudah aku baca dalilnya. Mungkin mana? Iya do'una min dunihi illa inatha. Kalau benar dalilmu dari kitab wa iya do'una illa syaitanan marida. KPR 17 nomor 23. Gigimu Boneng. Aku melihat satu kuil, ada tulisan yang tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kau sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ternyata selama ini mengatakan Tuhannya Yahudi yang mereka sembah. Ternyata kebongkar, yang disembah adalah dewa Athena. Kirain menggunakan kitabnya Yahudi mereka bisa sembunyi. Kirain pakai nama Allah mereka bisa umpetin. Ujung-ujungnya ketahuan ternyata Tuhannya dewa Athena. Oh iya, oh ye.
Oye, oye, oye. Nama Yesus dipakai, nama Elohim dipakai, nama Allah dipakai. Ternyata yang disembah Dewa Athena. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Kalau didengar dia menyebutkan Tuhan, banyak Tuhan. Tuhannya Yahudi dipakai, Tuhannya Islam juga dipakai. Tapi ternyata di balik semua itu yang disembah Dewa Athena. Ternyata ketahuan juga ujung-ujungnya. Kita sudah sembunyi menggunakan nama Tuhan mereka, nama Allah kita pakai biar tidak ketahuan. Ternyata Bang Suba bongkar semuanya, hancur sudah kita ini. Kosong dompet, ketahuan sudah kita. Padahal sengaja nggak pakai original teks kitab kita supaya tak ketahuan. Ternyata Bang Suma bongkar habis. Zuma orang gila kau Zuma tuh, Zuma kampret kau. Orang gila kau Zuma. Zuma orang suka gila kau Zuma itu. Dewanya Athena. Buka kamera kawan, kita diskusi, hadapi saya dengan ilmu, jangan maki-maki. Silakan. Tidak pakai Zuma kau tuh, kau macam kayak orang gila tuh. Kau diskusi apa kau ngomong kayak teriak-teriak kayak Buka babi. kameranya cepat, diskusi kita. Bantah data. Bantah data KPR 17 nomor 23. Orang gila. Ternyata yang kalian sembunyikan menggunakan nama Allah itu adalah Dewa Athena. Dewa Athena kalian sembunyikan dengan menggunakan nama Allah. Dewa Athena kalian sembunyikan dengan menyebut nama Tuhannya Yahudi. Bahkan kau berani menyebutnya baru kau Zuma ini. Orang gila baru. Orang gila baru ini. ODGJ. Pantasan saja ibadahnya hari Minggu. Pantasan saja mereka tidak sunat. Kau buka apa Pantasan saja mereka makan babi. ODGJ itu orang gila baru. Pantasan saja mereka kemudian menyembah tiga dewa. Ternyata Diskusi apa memang muka orang gila itu? mereka menyembah dewa. Mau diskusi nggak? Ya mau diskusi omong. Ya udah, buka kamera silakan. Kau tuh ODGJ bukan orang mau diskusi. Kau orang gila baru itu. Buka kamera, ku nyanyikan lagi nanti. Ya nyanyikan kau ODGJ, kau orang gila tuh. Ya buka kamera makanya, buka kamera diskusi. Saya lagi di pengungsian nih. Saya di pengungsian itu ada gempa tuh. Gempa lagi di sana. Ya gempa, kau ODGJ kau itu orma. Harusnya diskusi kalau apa kau baca kayak ODGJ orang gila. Harusnya kalau Tuhanmu tiga bisa melindungi kau dari gempa. Sudah tiga, Tuhanmu masih kurang rupanya. Diskusi apa kau nyanyi kayak kau itu orang gila itu yang nyanyi. Buka gitu. kamera makanya, buka. Kamera bagaimana? Kameramu ini buka. Kau diskusi itu diskusi yang baik. Tadi teman saya mau ngomong. Ya sudah, kau makanya ngomong, buka kamera. ODGJ orang gila kau. Buka kau kameramu cepat. Kau tuh. Buka kamera. Kamera buat apa? Saya lagi di ini nih. Yang kau pencara diskusi itu apa diskusinya? Ya makanya buka kamera, buka kamera. Diskusi yang baik, bukan orang omong kau Buka kau kamera. ODGJ orang gila baru tuh kau tuh. Sakitnya hatimu
Sakit apa? Memang kau tuh orang gila. Aibmu Ngomong nggak jelas, hanya mau nyanyi aja kayak kau itu. Kau ternyata penyembah dewanya Athena. Lu yang itu. Kau itu. Mau diskusi enggak? Nah, kalau kau mau diskusi, ada teman-teman saya mau diskusi dengan kau. Kau hanya omong, itu buka kamera, makanya buka kamera. Atau orang gila, ODGJ tuh, orang gila baru tuh, itu kau tuh. Buka kamera kalau mau diskusi sama aku. Nah tuh ada. Kamera buat apa? Ya udah kau di bawah, jangan lupa cebok air 1 sendok. Halo saudara. Halo saudaraku. Katolik Protestan. Katolik. Oke. Apakah Anda pernah membaca KPR 1723? Belum. Coba dibaca. Ternyata di situ Paulus menyampaikan kalau yang dia beritakan dan yang dia kabarkan kepada orang Athena itu adalah dewa yang sama dengan yang kalian sembah hari ini. Nenek kau. Nenek kau yang kau bilang itu nenek kau. Bukan. Karena nenek saya bukan pengikut Paulus, maaf ya. Nenekku nggak nyembah yang diajarkan Paulus, gitu bang. Jadi harusnya kalian sadar bahwa itu kan data. Saya hanya menyampaikan data, saya tidak menghujat atau menista. Saya menyampaikan data bahwa yang disembah oleh orang Kristen adalah dewa yang sama dengan yang disembah oleh orang Athena, kan gitu. Kenapa kalian tidak mau mengakui? Padahal benar-benar ada datanya, kan begitu bang. Karena kami tidak mengakui itu, ibaratkan ya jarang lah. Jarang. Iya. Jarang apa? Kuda. Jarang mengakui. Ya, jarang mengakui. Maksudnya apa? Jarang mengakui gitulah. Kamu kenapa, Dok? Tadi saya bertanya, tadi yang di atas itu siapa? Yang mana? Yang di atas, yang level 26. PLN. Nenek kalau nenek. Yang di atas tuh lampu PLN, kenapa? Mabuk dia teman-teman, mabuk dia teman-teman. Dia telah menemukan dirinya menyembah Dewa Athena. Mabuk dia. Dewa Athena, Dewa Athena, dibayar perpuluhan, ternyata ngajarin dewa, dibungkus pakai Allah, biar tidak ketahuan, agar orang membayar perpuluhan tiap bulan. Padahal yang diajarkannya adalah Dewa Athena. Shalalalalala. Awal bulan mengajar Theos, tengah bulan mengajar Yahweh, akhir bulan mengajar Allah, ujungnya mengajar Dewa Athena. Shalalalalala. Imam sudah gila, cucunya Indo Minggu, karena mengetahui sembahannya Dewa Athena.
Anaknya Indo Minggu masuk rumah sakit jiwa karena dia tahu dia menyembah dewa Athena. Shalalalalala. Inilah teman-teman, karena sudah menyadari kalau ternyata selama ini 1400 sampai 2000 tahun ternyata mereka kena tipu. Dikiranya menyembah Tuhannya Yahudi, ternyata yang mereka sembah adalah Tuhannya orang Athena. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya mau tanya nih sama Islam. Bentar, saya mau tanya nih Bang Juma sama orang-orang Kristen ini ya. Kalau emang agama Kristen itu emang agama yang benar dan layak dibela ya, kenapa itu mereka kok pada takut on cam gitu loh? Sukanya gelap-gelapan, takut tunjukin wajahnya gitu loh. Ada apa gitu loh? Kalau emang mereka yakin dengan agamanya gitu loh, ya kan? Barusan ada on cam tadi Bang, joget. Masa nggak lihat? Iya, tapi kan ada yang nggak on cam, gitu loh. Kalau dia on cam, mereka agamanya benar. Kalau on cam kualitasnya kayak tadi. Wah, cukup. Ya parah nih. Ya udah. Aku yakin kalian orang-orang Kristen membela agamanya itu benar. Silakanlah naik on cam gitu, tunjukkan wajah gitu loh. Tunjukkan kalau emang agama kalian itu benar gitu loh. Gentle gitu loh. Kayak Bang Juma ini kan perwakilan dari Islam. Bang Juma ini kan on cam, wajahnya jelas gitu loh. Nah, gitu loh guys. Nah, gitu aja ya Bang Juna. Bang Juma, saya turun dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Ya waalaikum. Cuma mau foto bersama Bang. Foto bersama. Boleh. Lanjut. Satu. Dua. Tunggu Bang. Oke. Wes. Udah Bang ya. Cepat, aku mau nyanyi lagi makasih, nih. Bang, makasih. Makasih. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah onde model kasti. Ternyata Tuhannya dewanya Athena, masolang generasi naik jadi pelawak, mukanya sangar. Kenapa kau turunkan aku? Muncul lagi deh. Muncul lagi siluman ubur-ubur. Saya orang Islam Bang. Saya orang Islam. Apalah kau ini? Ada. Iya, saya orang Islam. Terus kenapa kamu mengaku Kristen tadi, ngaku Katolik? Memang boleh di Islam ngaku Katolik? Apa? Memang di Islam boleh ngaku Katolik? Enggak, akun saya kena ban. Ini nyari-nyari follower saya tadi. Bodat. Emang boleh gitu? Enggak, akun yang satu kena ban. Jadinya akun ini. Serius kamu Muslim? Muslim, tengoklah. Bentar ya, Bang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan-jangan enggak percaya dengarlah. Jangan-jangan kamu murtad.
Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ya? Baca, coba baca surah. Al-Fatihah Al-Fatihah kan? Nah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dilukum waliyadi. Kenapa gitu bacaannya? Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh lain kali jangan gitu. Nggak boleh ngaku kafir itu nggak boleh. Orang kalau ngaku kafir itu ya na'udzubillah min zalik. Nggak boleh ya. Iya bang. Ntar bang. Ngaku-ngaku. Foto dulu itu sebelum turunin bang. Benar-benar lah kau ini. Jangan diulang lagi tuh. Nggak boleh gitu ngaku. Kasihan nanti marah orang Katolik buat. Oke bang. Usiamu berapa tahun? 21 bang. Kenapa jogetmu kayak sudah 60 tahun? Mana ada ya joget? 60 tahun gitu jogetnya gitu. Kakek temanku jogetnya gitu. Biasa kalau joget-joget ini. Oh, itu joget orang tua itu. Kau belajar lagi Islam yang baik ya. Oke. Sebelum turun syahadat dulu aku mau dengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertama gimana bang? Ya ampun. Memang kau ini nggak jalankan Islam kayaknya memang. Oh Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah sholat ini bayi ketupat. Jangan lagi diulang gitu ya. Oke. Nanti aku doakan kau berubah jadi batu tawas bau tahu rasa. Udah turun. Istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaku Katolik tadi dia teman-teman. Gila betul. Keren, berani ya. Tapi heran aku, masa akan ada Islam gitu? Percaya kalian kalau dia itu Islam? Oke teman-teman, sedikit lagi kita istirahat ya. Sedikit lagi. Ini udah mau 3:30 di kota saya. Besok jam 8 saya harus ada di gedung anak saya wisuda. Halo, semangat malam. Halo. Jangan marah sama kita dong bang, kan kita nggak ganggu. Abang yang naik kok marah sama kita sampai gitu kali. Nahan emosi. Iyalah, kita mau diterkam. Salah kita apa coba? Semangat malam. Halo, jengkel. Halo jengkel. Semangat malam. Iya, multi tafsir teman-teman. Banyak hal yang kita bisa jadi dia murtadin, bisa jadi dia mu'allab, bisa jadi dia Islam tapi nggak belajar Islam. Banyak hal, bisa jadi dia anak tiri dari seorang yang Muslim. Banyak hal. Jadi kita nggak bisa ini memutuskan bahwa dia itu benar-benar Muslim. Belum tentu. Misionaris juga bisa ngaji kok. Gitu kawan-kawan. Apalagi tadi dia maki-maki aku kan di awal. Oke.
Halo. Bang, maaf cuma mau usul. Kenapa doanya orang Kristen dengan Yesus tuh tangannya itu berbeda? So temanya seperti itu. Makasih Bang, turun Bang. Makasih. Terima kasih teman. Api Pusat ada yang monitor nggak ini? Mau nggak naik 5 menit sebelum kita tutup? Soalnya wisuda besok, anak gue ketampanan, anak gue yang tampan mau wisuda. jadi kalau bapaknya udah jelek karena sudah diambil ketampanannya sama anaknya kan gitu. Istirahat saat besok kita mau ini ada wisuda. Ada api mau naik, kalau enggak kita tutup, kita istirahat. Sebenarnya aku masih mau teman-teman pingin nemanin kalian sampai pagi padahal. Cuman anak saya wisuda besok, jadi mau tidak mau saya harus istirahat sebentar. Besok baru kita lanjut lagi. Oke ya, boleh ya teman-teman ya. 3:30 di sini kurang lebih. Pakai masker karena boneng. Tahu aja loh. Biarkanlah. Kok sirik kali kalian. Aku memang ya mungkin apa yang Anda katakan benar. Boneng segala macam. Biarkanlah itu menjadi milik saya sendiri, ya kan ya. Yang penting kalian ganteng, kan gitu. Ini gigi selalu nyangkut di masker. Iya, besok anak saya wisuda. Beliau sarjana hukum, alhamdulillah. Doakan beliau bisa jadi perwira ya teman-teman. Beliau rencana mau uji. Kalau bukan Akpol, dia juga rencana di Akmil. Oke. Semoga aja dia sukses di sana. Si AA tingginya 175. Itu diukur 2 tahun yang lalu, mungkin sekarang 177 kali. 76 lah minimal tinggi beliau. Pemain bola, sempat dulu pernah jadi PSM junior, sering ikut Liga Danon, dari kecil ikut Danon sampai ke Jawa, sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan beliau ikut lomba gitu. Doakan ya, mudah-mudahan anak kita bisa sukses sesuai dengan cita-cita beliau, juga menjadi anak soleh dan bapaknya. Oke teman-teman, semoga aja apa yang saya sajikan, kita sajikan pada malam hari ini ada manfaatnya. Dan ketika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya terhadap saudara saya orang Kristen. Camkan nih baik-baik. Kalian kalau nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, kebenaran yang saya uraikan yang berdasar terhadap kitab saudara, silakan hadir di tempat saya ini. Hadir, kita diskusi baik-baik. Nggak usah suruh buka masker, nggak perlu. Ya, nanti tidur kalian nggak nyenyak, makan kalian tidak enak kalau membayangkan wajah saya seutuhnya. Ya, cukuplah saya sendiri yang tahu dengan keluarga. Aku buruk rupa teman-teman, tapi ingat ada si buruk rupa di Yesaya 53 katanya, tapi toh jadi sembahan kalian bukan? Jadi jangan menghina. Katanya Yesaya 53 nubuatan untuk Yesus, wajahnya buruk sampai orang tak mau lagi memandangnya, iya kan? Tapi apa jadinya? Jadi Tuhan, mama. Jadi jangan hina saya dong. Jangan dihina. Karena si buruk rupa pun kan kalian sembah. Jadi saya minta maaf
kalau ada kata-kata saya yang kurang Anda pahami, silakan. Saya sebisa mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami mulai dari lapisan bawah sampai lapisan atas. Karena kalau saya menggunakan banyak bahasa ilmiah, ya kalian nanti tidak ngerti, tidak paham. Banyak orang pintar mengurai, tapi yang mendengarkan jarang yang paham. Ada juga yang sederhana dengan pengetahuan sesederhana mungkin, dia kemudian menyandarkan pengetahuannya supaya pesannya itu bisa sampai. Dan saya rasa teman-teman kalau saya menguraikan sebuah materi nggak terlalu berat untuk paham. Karena memang saya tidak ingin terlihat seperti wow intelektual banget, ini nggak perlu. Yang penting pesan saya sampaikan gitu. Nah sekali lagi, saudara-saudara saya non-muslim, silakan hadir, kita diskusi ya. Jangan kayak pendeta kalian tadi. Di jalan dia mau berdebat, dia loh, pada dia nantang. Begitu sampai di tujuan, udah dulu ya, lu harusnya sampai ke tujuan baru dimulai dialog. Kayak gitunya kelasnya, tidak mau duduk tenang. Karena kalau duduk tenang ya seperti pertemuan pertama kemarin. Maaf saya mau istirahat dulu katanya. Ditanya mana jaminan surga untuk Kristen penyembah Yesus, saya istirahat dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf. Jangan lupa tanggal 5 September jumpa dengan saya di Bolangi. Cuman kondisinya sekarang kan musim kemarau, jadi semua rumput gajah yang model Teletubbies itu kering semua kayak kerupuk, udah gersang kali. Yang sejatinya acaranya dari jam 10 sampai jam siang gitu, saya suruh panitia undur ke sore hari karena terlalu panas. Jadi nanti acaranya itu habis asar, lanjut habis isya gitu teman-teman sekalian. Jadi silakan yang mau datang di tempat kita. Sederhana tempatnya, apa adanya, karena memang ya layaknya memang hanya untuk tempat kumpul keluarga gitu ya. Silakan datang, hubungi Dinda Kores atau Bang Handi atau Kian Santang atau Bunda Rahma, mereka adalah panitia. Jangan sungkan untuk datang bertemu dengan para apologet. Kapan lagi kumpul semua apologet kan ya? Kesempatan kita ngumpul, ngobrol bareng bersama gitu. Oke, kita tutup. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita, jayalah api kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya teman-teman.